Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini tengah berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan juga Kapolri untuk melakukan penanganan terhadap premanisme yang juga berkedok sebagai organisasi masyarakat yang kita ketahui belakangan ini tengah meresahkan masyarakat. Dan hal ini juga dibuktikan keseriusan pemerintah dengan pembentukan Satgas Penanganan Premanisme yang telah efektif pertanggal 6 Mei 2025 lalu. Pertanyaannya, efektifkah Satgas yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harahap dan saya Maria Segaf. Kami juga akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi mengenai pelantikan dari Paus Leo ke-14 langsung dari Vatikan yang digelar pada hari ini. Kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, ada Caimin atau Muhammad Iskandar yang diutus oleh Presiden tiba langsung ke Vatikan. Dan selengkapnya kami rangkum untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam berikut ini. Dan langsung saja pemirsa, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini petugas Badan Narkotika Nasional bersama dengan petugas TNI AL Lantabal 4 Batam, sampel dan penimbangan ulang barang bukti seberat 1,9 ton yang berhasil diamankan dari kapal asing bendera Thailand. Ya, ada sekitar 700 bungkus narkotika dan 1,2 ton yang terus dilakukan pengambilan sampel dan penimbangan ulang. Dari paket ini, sekitar 50 hingga 100 gram yang akan disimpan sebagai bahan sampel. Untuk menuntaskan pengambilan sampel ini, sekitar 340 orang personil diturunkan. Sebelumnya, tim patroli Lantabal 4 menangkap sebuah kapal di perairan Karimun pada Selasa dini hari lalu. Berdasarkan pengakuan para tersangka, pemirsa masing-masing mendapatkan upah mencapai 14 juta rupiah. Kapal ikan Thailand. Dan jumlah ABK-nya ada 5 orang, 1 warga negara Thailand, 4-nya Myanmar. Muatannya berapa banyak? Total barang bukti kita, Pak? Total barang buktinya itu ada 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. Rumah kepala kampung Gunung Agung di Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, pemirsa, ini dibakar oleh warga. Ya, kejadian tersebut dipicu oleh tewasnya seorang warga yang diduga dibunuh oleh keluarga kepala kampung. Kobaran api melalap sebuah rumah milik Kepala Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunya, Kabupaten Lampung Tengah. Selain 2 rumah yang hangus terbakar, massa juga membakar 3 mobil dan sepeda motor milik Kepala Kampung Gunung Agung. Pembakaran rumah yang dilakukan oleh massa merupakan buntut dari duel maut terjadi di Pasar Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunya hingga mengakibatkan korban tewas. Atas aksi tersebut, Tekap 308 Polres Lampung Tengah sudah mengamankan seorang tersangka pelaku penikaman. Juga mendalami kasus rumah kepala kampung. Siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, dan kami akan menangani setiap penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Jadi belum ada penahanan terhadap tersangka? Saat ini masih kami lakukan pendalaman tentunya, dan dengan sesegera mungkin kami akan tetapkan siapa-siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampian Syah, TV One mengabarkan. Sementara itu, Korlantas Polri bersama dengan tim Traffic Accident License menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan tunggal Robata yang menewaskan 5 korban di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Benar itu ya, Angga ya? Benar ya? Olah TKP digelar sekitar 90 menit dengan menutup sementara jalur di lokasi kejadian dan dipimpin oleh Kasubdit Laka Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takedegan. Ya benar itu ya, ini ya. Oke. Anda saksikan ini pemirsa merupakan berita dan juga informasi penangkapan motor pemilik senjata api yang kemudian telah polisi, di mana polisi menemukan senjata api rakit ke-4 butir peluru. Para pelaku sudah diamankan polisi dan juga sudah ditangkap dan juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil penggerbekan, pemirsa, ini polisi menemukan sapi rakitan jenis FN lengkap dengan 4 peluru yang disembunyikan di sebuah di bawah kompor di bagian dapur rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli senjata tersebut 8 juta rupiah di Kabupaten Lampung Selatan untuk berjaga-jaga. Polisi juga menyita barang bukti kunci letter T dan 2 unit telepon genggam. Tersangka JA, RS, dan remaja 18 tahun KO dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, serta pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Atau siapa yang lain? Ada yang tahu ya? Benar? Oke.
Korlantas Polri bersama dengan tim Traffic Accident Analysis menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan tunggal Robsata yang menewaskan 5 di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Olah tempat kejadian perkara digelar sekitar 90 menit dengan menutup sementara jalur di lokasi kejadian berlangsung oleh Kasubdit Laka Polri, Kombes Pol Ferry Takaindean. Dalam kegiatan melakukan Scientific Accident Investigation, akan alat 3D laser scanner kemudian mendapatkan data analisis berupa kronologi, informasi teknis, pola kejadian, dan kondisi infrastruktur terkait dengan tas. Data yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan Polres Karanganyar untuk pengembangan Tawangmangu kemarin. Petugas pun mengimbau kepada masyarakat yang melintas di jalur ini hati-hati dan memeriksa kembali kendaraan yang digunakan. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akibat diterjang oleh angin puting beliung, total ada 24 rumah warga di Desa Nanjung Mekar dan Desa Wang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung rusak parah. Ya, beginilah kondisi angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Nanjung dan Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat terjangan puting beliung ini, sedikitnya ada 24 rumah rusak dan 1 rumah rusak berat. Umumnya, warga rusak pada bagian atap dan kanopi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk meringankan warga membangun kembali rumah mereka yang menjadi korban angin puting beliung. Hujan deras membuat tebing setinggi 30 meter longsor menutup akses jalan utama antar 3 kecamatan Cipasung, Sela Jambe, dan Subang, Kuningan, Jawa Barat. Ya, sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, sebuah rumah warga semi permanen tertimpa longsoran tebing setinggi 20 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membuat tebing setinggi 30 meter longsor pada Sabtu sore. Akibatnya, jalan utama di Desa Cantilan, Kecamatan Sela Jambe tertutup longsoran tanah dengan ketebalan 5 meter dan panjang 10 meter. Longsoran tanah yang cukup tebal membuat petugas BPBD kesulitan evakuasi longsoran tanah. Jalan utama yang tertimpa longsor ini merupakan antar 3 kecamatan, yaitu Subang, Sela Jambe, dan Cipasung. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas hingga harus memutar jauh. Beruntung kejadian longsor tidak memakan korban jiwa maupun korban luka. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Mamasa akhir menyebabkan tebing setinggi 20 meter di Jalan Poros Sulawesi Barat longsor. Longsoran menimpa sebuah rumah panggung yang terbuat kayu. Kondisi rumah terkini rata dengan tanah. Tak satu pun barang berharga pemilik rumah diselamatkan. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, satu keluarga terpaksa harus kehilangan tempat dan menimbulkan kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Kini korban longsor tengah menarik bantuan dari pemerintah setempat. Shalom, selamat pagi. Banjir bandang dan terjadi di Kampung Catubou, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dilaporkan meninggal dan 19 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah setempat terus melakukan pencarian korban yang tertimbun longsor maupun yang terbawa banjir bandang. Jiwa dan korban hilang, puluhan rumah warga tertimbun oleh material longsor. Sementara itu, 3 hari pasca longsor, akses jalan reng di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang tertutup material tanah mulai disihkan. Akses jalan kampung diutamakan untuk memudahkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan pangan ternak yang didapatkan desa lainnya. Tebalnya tanah dan pohon bambu yang menutupi ruas arus jalan membuat kesulitan untuk melakukan pembersihan. Apalagi proses pembersihan ini hanya menggunakan alat seadanya, dikarenakan sulitnya menggapai lokasi longsor. Setelah itu, hari ini juga petugas BPBD Kabupaten Barat mulai melakukan penutupan retakan-retakan di bibir longsoran untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Pemirsa, tebing longsor menimbun rumah warga terjadi di Kampung Areng, RT 1 Desa Wangunsari, Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 3 rumah warga rusak berat tertimpa material longsor, 2 warga terluka. Ya, demi keamanan, warga di lokasi longsor diungsikan ke posko pengungsian tak jauh dari lokasi bencana. Akibat tebing longsor ini, 2 orang warga mengalami luka ringan.
Salah seorang warga sempat menceritakan momen ketika tebing longsor hitam rubahnya. Ia pun terjebak oleh material longsor selama kurang lebih 1 jam. Warga mengungsi. Selain 3 rumah yang mengalami rusak berat, puluhan rumah lainnya jika longsor susulan terjadi. Kita bergeser ke Karawang, pemirsa. Banjir menerjang ratusan rumah warga Jawa Barat akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak kemarin sore. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, sedikitnya 203 RT di Dusun Pangasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Berat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter lebih. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Cibeet, Sungai Citarum. PBD Karawang masih melakukan evakuasi warga terjebak banjir. Selain merendam warga, pemirsa, banjir juga melanda jalan utama sejumlah fasilitas umum seperti sekolah serta masjid. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih dekat. Hingga saat ini, ketinggian air masih terus meningkat. Debit air dari 2 sungai masih cukup tinggi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Putri memberikan pengarahan dan menutup acara pembekalan kepala daerah dan wakil terpilih pemenang Pilkada 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan sekaligus menutup agenda pembekalan kepala daerah pemenang Pilkada 2024 PDIP. Pembekalan kepala daerah Pilkada 2024 PDI Perjuangan ini sudah berlangsung selama 3 hari mulai 16 Mei 2025 hingga hari ini. Pembekalan ini dikhususkan bagi partai yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. PDI Perjuangan berharap bahwa kader-kader yang telah mendapat pembekalan selama 3 hari penuh dapat mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan partai di daerahnya masing-masing. Dalam pembekalan kepala daerah, Gubernur di Jakarta Prabowo Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tak hadir. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut bahwa Prabowo berhalangan hadir karena berangkat haji, sedangkan Rano Karno sedang berada di luar negeri menghadiri Festival Film Cannes 2025. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan belum digelarnya Kongres PDIP hingga saat ini. Ganjar menegaskan mundurnya Kongres PDI Perjuangan tidak berkaitan dengan sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memutuskan kapan Kongres 5 tahunan akan digelar. Kongres PDIP yang seharusnya digelar April 2025 ini namun hingga kini belum terlaksana. Desas beredar mundurnya Kongres PDIP terjadi lantaran Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan di pemberantasan korupsi. Namun desas-desus itu dibantah oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan mundurnya pelaksanaan Kongres PDIP tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto di KPK. Ganjar menegaskan jadwal Kongres PDIP akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi 2 hal yang berbeda dengan Kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri. Gitu. Mas Ganjar, berarti kalau Kongres ini bisa terjadi nunggu Mas Hasto keluar dulu ya? Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Gitu. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum. Sebelumnya beredar kabar Kongres PDIP disebut hanya akan beragendakan pengukuhan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Pengukuhan ini lantaran seluruh kader PDIP tetap solid mendukung Megawati kembali menjadi Ketua Umum. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Thailand dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Ya, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke dekat. Presiden tiba di Bandara Don Muai, Thailand pada Sabtu malam. Turun dari pesawat, Presiden Prabowo disambut para pejabat tinggi dan jajaran kehormatan Thailand. Wakil Perdana Menteri Thailand Pichai Chun Hajavira, Menteri Perdagangan Pichai Nariptapan, dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapan Dishatat. Presiden Prabowo lalu bersalaman dan menyapa pejabat serta memberi salam hormat kepada barisan pasukan militer Thailand. Usai prosesi penyambutan, Prabowo langsung menuju ke hotel tempatnya bermalam dan di sana Presiden disambut diaspora Indonesia yang tinggal di Thailand.